Cara sederhana memahami pohon genetik Y-DNA Bani Hashim. Tulisan Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani tanggal 21 Mei 2026. Perhatikan pohon nasab historis di bawah ini. Pohon nasab ini berdasarkan historiografi mapan bangsa Arab dari masa ke masa yang diakui sahih oleh para ahli nasab dan sejarawan. Terdokumentasi dalam ratusan buku-buku masa lalu. Jika ada seseorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad jalur laki-laki dari Ali bin Abi Thalib melakukan tes Y-DNA, maka hasil Y-DNA-nya ketika disatukan dengan individu lain yang mempunyai klaim yang sama akan membentuk pohon silsilah seperti di atas. Artinya, harus memiliki cabang-cabang dari pohon keluarga di atas, sesuai dengan titi mangsanya masing-masing. Jika tidak, maka klaim itu jelas klaim sepihak saja. Sekarang, bayangkan bahwa hari ini ada dua orang pengklaim keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain. Yang pertama bernama Taufik dari jalur Ali Al-Uraidi. Yang kedua bernama Ahmad dari jalur Al-Muhanna. Maka, jika dua orang ini nasabnya sahih, pasti akan ada pertemuan kakek bersama di sekitar 1200 tahun lalu. Karena ada kakek bersama Ali Zainal bin Husain bin Abi Thalib. Dari Ali Zainal bercabang minimal menjadi dua klan. Klan Al-Uraidi dari Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal dan klan Al-Muhanna dari Husain bin Ali Zainal, dan akan membentuk pohon genetik semacam ini. Perhatikan Taufik dan Ahmad bertemu satu kakek di 1200 tahun lalu. Berarti klaim mereka berdua sementara dapat diterima. Kenapa sementara? Karena harus dibuktikan juga bahwa mereka mempunyai kakek bersama dengan cabang lain yang terpisah selama 1300 tahun lalu, yaitu keturunan Hasan. Jika ada keturunan Hasan yang memiliki penanda genetik seperti mereka berdua, presisi mempunyai kakek bersama 1300 tahun lalu di Ali bin Abi Thalib, baru klaim mereka terverifikasi secara kuat. Lalu keturunan Hasan bin Ali, misalnya bernama Umar, melakukan tes Y-DNA. Maka, jika klaimnya benar, akan bertemu di kakek bersama Ali bin Abi Thalib 1300 tahun lalu. Dan akan menguatkan fakta genetik Taufik dan Ahmad. Serta akan membentuk pohon nasab seperti di bawah ini. Perhatikan Taufik, Ahmad, dan Umar bertemu satu kakek di Ali bin Abi Thalib 1300 tahun lalu. Demikian seterusnya, jika ada keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, misalnya, melakukan tes Y-DNA, maka ia akan bertemu satu kakek dengan Taufik, Ahmad, dan Umar di Hashim bin Adnan. Demikian pula jika ada keluarga Bani Umayyah melakukan tes Y-DNA, akan bertemu satu kakek bersama dengan keturunan Hashim di Abdu Manaf 1400 tahun yang silam. Demikian seterusnya, jika ada keturunan Ishak melakukan tes Y-DNA, akan bertemu di Ibrahim di sekitar 4200 tahun lalu, dan akan membentuk pohon nasab persis seperti fakta historisnya. Sekarang mari kita praktekkan dengan hasil real tes Y-DNA dari klan-klan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dengan membandingkan antara klan keluarga Raja Yordan dari Hasan bin Ali dan keluarga Al-Muhanna dari Husain bin Ali. Dalam laporan Family Tree disebutkan bahwa kedua klan ini telah melakukan tes Y-DNA dengan hasil keluarga kerajaan Yordan berada di haplogrup J1 dengan subklat JP58, subklat
JFGC 8712, subclade JY4349, subclade JL859, subclade FGC 10500 plus, subclade JFGC 9581, subclade JFGC 9583. Kemudian keluarga Al-Muhanna dengan hasil haplogrup J1, subclade J P58, subclade J FGC 8712, subclade J Y4349, subclade J L859, subclade FGC 10500 plus, J FGC 30416, subclade ZS10833. Lihat pohon genetik di bawah ini. Lihat pohon genetik itu. Mustafa Al-Muhanna dan Raja Yordan (diwakili pamannya). Hasil tes YDNA-nya sesuai dengan pohon nasab tradisional dalam kitab-kitab nasab dan sejarah, di mana antara keluarga Al-Muhanna (Ashraf Madinah) dan keluarga Raja Yordan (Ashraf Makkah dulu) bertemu di satu kakek bersama 1300 tahun lalu, tepatnya di sosok Ali bin Abi Thalib. Perlu diketahui bahwa umur dari angka penanda subclade itu telah dihitung oleh para pakar jarak waktunya dan dapat dilihat di Y-full. Dua individu tersebut juga sama-sama membawa JL859, penanda genetik Bani Hashim dan Quraisy. Selain itu, presisi keduanya membawa penanda genetik Adnan JY4349 dan Ismail JFGC 8712 dan Ibrahim JP58, lebih khusus JYSC 0000234. Para pakar juga telah membuktikan ketika ada keturunan Ibrahim dari jalur Ishak melakukan tes YDNA, ia berada di bawah subclade Ibrahim tersebut dan memiliki penanda yang sama dengan keluarga Raja Yordan dan keluarga Al-Muhanna, yaitu sama-sama membawa JP58 yang dimiliki Ibrahim. Semua itu membuktikan klaim historis itu telah terverifikasi oleh fakta genetik dalam sel-sel tubuh mereka. Sekarang, mari kita uji satu klan yang juga mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali, yaitu klan Ba'alwi dari Hadramaut. Berdasarkan sampel-sampel tes YDNA yang terdokumentasi di Family Tree, klan Ba'alwi berada di haplogrup G Gatel dengan subclade GY32613. Para ahli telah meneliti dengan seksama bahwa haplogrup G Gatel dan haplogrup J1 Jakarta Angka 1 mempunyai kakek bersama 50.000 tahun silam. Artinya, kakek bersamanya bukan Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib hidup 1300 tahun dari sekarang. Bukan pula Ibrahim, karena Ibrahim hanya berjarak 4300 tahun dari sekarang. Lalu siapa kakek bersama antara Raja Yordan dan Ba'alwi, misalnya Rizik Syihab? Kakek bersama antara Raja Yordan dan Rizik Syihab adalah haplogrup F Fanta, yang kemungkinan besar adalah seseorang yang merupakan keturunan Nabi Nuh yang hidup di 50.000 tahun silam. Perhatikan pohon genetik berikut ini. Perhatikan betapa jauhnya jarak antara haplogrup G Gatel milik Ba'alwi dan haplogrup J1 Jakarta Angka 1 milik keluarga Nabi Muhammad SAW. Jika mereka berdua ingin bertemu secara genetik, maka mereka harus menempuh jarak waktu 50.000 tahun. Dengan ini, telah terbukti secara ilmiah genetika bahwa jika klaim klan Ba'alwi diterima, terpaksa kita harus menggugurkan seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi lainnya yang berbahaya adalah seluruh kesejarahan klan Arab dengan cabang-cabangnya yang khas yang telah dicatat harus terpaksa diubah.
Misalnya Ali bin Abi Thalib yang bercabang menjadi dua klan besar, Hasani dan Husaini, harus pula diubah. Abdu Manaf yang terbagi dua cabang, Bani Umayyah dan Bani Hashim, juga harus diubah. Misalnya lagi, Ali bin Abi Thalib pula harus diubah bukan individu yang hidup di 1300 tahun yang lalu, tetapi individu yang hidup di 50.000 tahun silam. Begitu pula Nabi Muhammad SAW harus diubah, ia tidak hijrah di tahun 1 Hijriah, tetapi berhijrah ke Madinah di 50.000 tahun lalu. Bukan hanya haplogrup G Gatel yang tidak mungkin sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogrup lainnya dari pengklaim juga tidak reliable untuk diterima sebagai penanda genetik keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena fakta genetik mereka yang terbangun menjadi pohon genetik tidak sesuai dengan pohon nasab yang mapan yang telah dicatat ribuan tahun di negeri Arab. Wassalam. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.